Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Salahul Falah, Pak Ustadz Siddiq, Pak RT Acang, Pak RT Yusribal, Pak Yasminin, dan juga bapak-bapak yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Bersyukur kita pada Allah SWT sampai saat ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun akhir-akhir ini cuacanya rada sedikit ekstrim, ya memang kalau sudah memasuki bulan Rawah, bulan Sya'ban, banyak ujian, banyak cobaan. Mudah-mudahan Allah selalu memelihara kesehatan kita dan terus diberikan kesehatan, diberkahi kita di bulan Sya'ban sampai umur kita nanti masuki bulan suci Ramadan, dan kita bisa melaksanakan puasa dan rangkaian ibadah puasa tahun ini dengan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga para sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya selalu istiqomah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengulas tentang kewajiban bayar zakat. Ya, karena zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam, ya. Dan biasanya memang karena sudah akan memasuki bulan suci Ramadan, maka pastinya kita tidak lepas dari yang namanya zakat. Kita belajar ini supaya dari tahun ke tahun lebih baik lagi. Yang belum tahu jadi tahu. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya ada kekurangan, kita perbaiki. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu tidak ada yang luput dari salah dan lupa. Yang penting masih mau belajar, kita perbaiki. Ya, mudah-mudahan kelupaan, kehilafan, kesalahan yang kita lakukan sebelum-sebelumnya setelah sekarang kita belajar, ya, karena kemarin mungkin belum tahu, insya Allah ma'fu anna, Allah akan maafkan, Allah akan ampuni kekurangan dan kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 43, 83, 110, surat An-Nisa 77, Al-Hajj 22, banyak sekali nih. Ya, yang serupa dengan bunyi ayat ini, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Ini katanya kata perintah, fi'lul amri namanya, ya, kata perintah. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Jadi perintah sholat diikuti dengan perintah zakat. Artinya jika kita sholat sudah melaksanakan perintah sholat namun tidak melaksanakan zakat, maka tidak sempurna. Ya, banyak orang memperhatikan ibadah sholatnya tapi kurang memperhatikan masalah zakat. Kenapa disandingkan selalu ayat tentang perintah sholat itu dikaitkan dengan zakat? Karena sholat itu ada hubungannya dengan hubungan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah.
Kita sholat itu hubungannya pada Allah. Ya, kalau zakat hubungannya kepada manusia, hablum minan nas gitu. Walaupun memang zakat ya termasuk dikategorikan masalah ibadah dan termasuk salah satu rukun Islam. Artinya kalau rukun itu harus kita kerjakan, harus benar. Kalau kita sholat nggak pakai ilmu, kalau kita sholat nggak benar, diterima nggak sholat kita? Misalnya kita sholat tanpa wudhu, sah nggak? Kita sholat tanpa niat, nggak sah. Sama zakat juga seperti itu, nggak tahu ilmunya, salah tata caranya, bukannya kita malah diterima gitu. Makanya perlu kita membahas berulang-ulang, karena ini terutama zakat fitrah adanya setahun sekali ya. Maka Allah ingatkan kita itu di beberapa surat, dan ada beberapa ayat juga tentang wajib melaksanakan sholat dan diikuti dengan perintah zakat. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ya, ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat serta menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi melaksanakan salat, melaksanakan zakat, terutamanya harus mukhlisin dengan ikhlas itu ya. Ada nggak orang sholat gak ikhlas? Ada, karena terpaksa, karena nggak enak, ada juga. Masuk orang membayar zakat, banyak juga yang belum ikhlas, separuh-separuh, setengah niatnya nih. Jadi kita tidak diperintahkan mendirikan sholat ya, membayar zakat, masuk ibadah-ibadah yang lainnya kecuali dengan ikhlas ya. Nah, mungkin alhamdulillah di kampung kita ada yang namanya Masjid Al-Ikhlas ya. Dulu orang ulama kita luar biasa, Masjid Al-Ikhlas itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk jamaah Masjid Al-Ikhlas, semuanya termasuk mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah secara umum, khususnya dalam sholat dan bayar zakat ya. Wa qala ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surat At-Taubah ayat 103 ya. Allah Ta'ala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ayat ini jelas kalimatnya khudh, kata perintahnya adalah khudh, ambil, jemput. Jadi ya, kalau ada panitia atau amilin, maka dia boleh menjemput, mengambil, datengin ke rumah. Pak, udah bayar zakat belum? Ya, kalau belum sini saya bantu gitu. Kalau kita kan rata-rata ambil zakat itu nunggu di mushola, di masjid ya. Ya ditungguin nih, ya, jam sekian, yang mau bayar silakan gitu. Padahal perintahnya suruh jemput, silakan jemput. Ya, tuh didata. Maka untuk perbaikan di tahun ini paling tidak ya kita perbaiki, pertama membuat data. Ya, ini nanti nih ada amilin ya. Nah, sebelumnya kalau dalam masalah zakat ini kan jelas ya, ada mustahik, ada muzaki. Kalau muzaki itu artinya orang yang wajib mengeluarkan
zakat. Kalau mustahik yang berhak menerima zakat. Kita udah hafal itu. Ya. Ayatnya udah hafal ini. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ini utamanya nih. Sesungguhnya zakat itu yang utama adalah apa? Lil fuqara wal masakin, fakir, miskin. Wal amilina 'alaiha, amil. Ya, amilin. Kalau satu orang tuh amil, kalau banyak amilin. Maka itu kata kalimatnya wal amilina 'alaiha. Amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Ya. Wal mu'allafati qulubuhum. Wa fir riqab, budak, karena udah nggak ada budak. Ya, tapi nasnya ayatnya masih ada, ini udah nggak dibagi, nggak ada budak. Apa lagi? Wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Ya, wa fi sabilillah, orang yang fisabilillah. Wabnus sabil, dan orang yang bepergian dalam hal kebaikan kehabisan bekal. Ya. Berapa tuh? 8. Ya. Nah, sekarang kita bahas sedikit nih. Mulai dari fuqara wal masakin. Apa itu? Siapa itu fakir atau fuqara? Jadi ada kenapa di Al-Qur'an disebutkan fuqara wal masakin? Karena memang beda antara fuqara wal masakin. Ya. Inilah yang 8 ini yang berhak untuk menerima zakat. Pertama, fuqara, atau disebut juga ya bahasa kita orang fakir ya, orang fakir. Fakir itu siapa? Ini harus tahu nih. Ya pengurus, ya nanti panitia atau amilin, RT harus tahu karena datanya dari RT kan. RT harus udah mendata nih. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat di RT-nya nih? Ini kan paling enggak RT 1, RT 2, RT 4 ya. Yang paling dekat ya. Yang dekat ini. Didata siapa nih yang wajib mengeluarkan zakat? Gitu. Siapa yang berhak menerima zakat? Kerjasama antara panitia atau amilin dengan RT. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Kalaupun dia mendapatkan rezeki, tidak mencukupi setengah daripada kebutuhan harian. Kerjanya serabutan. Sekali dapat duit, misalnya dia ya orang objek lah gitu ya, atau pokoknya dia kerjaannya serabutan lah, apa aja dikerjain. Ya, apa aja dikerjain. Ya kadang dia menebang pohon, kadang bersihin apa, buruh, enggak, tapi kerjaannya enggak tetap. Serabutan. Dan kalaupun dia dapat upah, itu tidak mencukupi setengah dari kebutuhan hariannya. Misalnya dia kebutuhannya sehari 100.000, 50.000 aja nggak nyampe, gitu lah. Kebutuhannya 100.000 sehari, 50.000 aja nggak dapat, nggak nyampe. Dia cuma dapat upah 30.000, 35, 40. Tuh. Udah kerjaannya nggak jelas, nggak tetap. Nah ini RT harus tahu nih. Wah, warganya ada nih kerjanya nggak jelas nih, serabutan apa aja. Sekali dapat upah 30.000, 40.000. Padahal kebutuhan dia sehari 100.000. Nah ini harus dijelas nih, harus tahu tuh, ya. Nah, nih termasuk nih orang ini fakir, ya. Di atas itu wal masakin, miskin. Ya, sebetulnya antara fakir miskin itu adalah kakak beradik, adik kakak. Kalau miskin kakaknya, atasan dikit. Ya, mendingan dikit. Kalau miskin punya kerjaan tetap tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kalau tadi setengah aja nggak cukup,
gitu ya. Kalau fakir, udah kerjaannya nggak tetap, kalau dapat rezeki mencukupi kebutuhan setengahnya nggak cukup, gitu loh. Ya. Kalau miskin mempunyai pekerjaan tetap tapi tidak mencukupi kebutuhan dia sehari-hari. Misalnya kebutuhannya sehari 100.000, dia hanya dapat 80, 70, 85, 90, nggak sampai 100. Padahal seharinya kebutuhan dia 100 walaupun punya kerjaan tetap. Misalnya Grab tuh ya, antar paket misalnya. Kerjaannya tetap, tapi sehari-hari nggak sampai itu. Kebutuhannya 100.000, ya, dia cuma sampai 85, 70, kadang 60, ya paling banter 90, nggak nyampe, kebutuhan dia nggak cukup. Nah ini namanya miskin. Prioritasnya adalah ini, fuqara wal masakin. Nah dari 8 ini tidak ada termasuk janda, yatim nggak ada. Jadi tidak masuk itu. Wah dia mau janda. Nah kadang-kadang namanya RT baru gitu ya, janda mudaan kasih. Nah, iya, RT ya, iya kan? Nah, janda baru masih muda kasih gitu ya, enggak ya? Jadi antara janda sama yatim itu dimasukkan kepada fuqara wal masakin. Masuknya kemana? Kan ada janda ditinggal mati oleh suaminya, tapi dia kerja, punya penghasilan, gitu ya, penghasilannya besar. Ya. Anak yatim, ya ditinggal mati oleh orang tuanya ninggalin kontrakan banyak, simpenannya banyak, ini nggak dapet. Ya, ini terutama janda ini. Dia punya penghasilan, dia kerja, nggak dapat. Sama yatim juga begitu. Lihat dulu yatimnya. Ya. Dan kembali untuk yatim itu adalah yang dikatakan yatim adalah sebelum dia balik. Kalau laki-laki itu kan balik di dalam kitab Safinatun Najah itu khamsata asyar. Kalau laki-laki 15 tahun rata-rata baru balik. Kalau perempuan 9 tahun dia udah balik dia. Secara umum gitu ya. Jadi kita ambil tengahnya, sebelum dia balik, usia balik dia masih dikatakan yatim. Gitu. Kalau dia udah balik, kalau udah SMA tapi dia nggak mampu, masukkan itu tadi fuqara atau masakin. Jadi jangan sampai lagi nih, janda belum dapat. Nggak ada, jangan kata janda. Kalau kita bilangnya janda berarti nggak nyampe itu. Salah tujuannya. Harus tujuannya adalah fuqara wal masakin. Kategorikan lagi nih. Ini mumpung ada waktu masih. Jadi jangan sampai begini, udah panitia capek-capek kerja, ambilin capek-capek kerja, salah, dosa lagi. Nah ini kan rugi kita. Rugi kan? Rugi. Kita udah kayak misalnya gini, udah kita bantuin, ya udah berjalan, kita masih diomel-omelin. Besok gak mau datang lagi, ya gak? Udah capek-capek, salah, diomelin lagi kan? Nah, sama kayak kita kerja, salah, bukan malah dapat pahala, malah dosa. Tujuannya nggak nyampe. Baik, kembali, jangan kita bilang janda belum dapat, yatim belum dapat, nggak ada bagiannya. Tinggal kita masukkan, janda atas nama fuqara, ya saya yatim atas nama masakin gitu. Pokoknya batasannya itu awalnya fakir miskin. Jadi fakir miskin itu adik kakak. Tapi masih bisa dialihkan. Bisa atas nama aja gitu. Nama ya. Ya, jadi itu dia jandanya atas nama fuqara misalnya. Gitu. Nanti didata ya gitu. Jadi supaya jelas ini. Jadi atas namanya fakir atau miskin, jangan atas nama janda atau jangan atas nama yatim. Janda sama yatim jadi ngendoni nama di. Ya, kalau nggak di fakir, nggak di miskin, gitu. Pokoknya batasannya kalau fakir itu dia nggak punya kerjaan tetap. Kalaupun dapat rezeki, nggak cukup setengah dari kebutuhan harian. Tuh. Udah kerjaan nggak tetap, kebutuhan seharian setengah aja nggak cukup.
Ya, kalau miskin pekerjaan tetap, ya kerjaannya tetap, tapi tidak mencukupi kebutuhan sehariannya, nggak cukup sampai 100%-nya. Kebutuhannya 100, di bawah 100 dia dapatnya, walaupun kerjaannya tetap. Tuh, jelas ya, jelas, gitu. Jadi nanti seandainya kan ada juga orang yang bayar zakat tuh langsung ke mustahik, langsung kepada yang berhak, boleh, tapi kita jangan salah juga. Kalau secara hukum boleh, tapi jangan salah kasih gitu loh. Jadi kalau kita salah kasih, ya nggak nyampe, zakat kita nggak diterima, berarti otomatis puasa kita nggak sah. Karena puasa seorang mukmin, kita ini orang beriman, puasa kita mu'allaqun. Shaumul abdi mu'allaqun baina sama wal ard hatta yuqda anhu zakatuhu. Puasa kita keratung-katung antara langit dan bumi sampai dibayarkan zakat fitrahnya. Tuh. Jadi kalau belum bayar zakat fitrah, puasa kita masih antara langit dan bumi. Ngatung. Masih ngatung sampai dibayarkan zakat fitrahnya. Ya. Kalau kita salah ngasihnya, berarti nggak diterima. Kalau nggak diterima, berarti puasa kita nggak sah. Paham ya? Jangan salah. Lil fuqara wal masakin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha. Nih Pak, dengerin ya. Amilin itu adalah ya, beda amilin dengan panitia zakat, beda. Makanya juga sebutnya panitia zakat, beda. Kalau panitia zakat nggak berhak menerima jatah. Tapi kalau dia amilin, dia berhak menerima. Duh, makanya hati-hati nih. Beda antara amilin dengan panitia zakat. Kalau amilin itu adalah orang-orang yang diangkat oleh pemerintah, oleh penguasa. Minimal kalau di Indonesia itu ditunjuk adalah Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Mungkin yang tahun lalu pernah itu ada di SK-kan, ada SK-nya ya. Berapa orang tuh di SK-kan? Oh, masih ada apa enggak tuh? Sebutin tuh ketuanya, ininya, kayak di masjid kan ada tuh pernah. Ya, makanya sebetulnya Amil Zakat Baznas Nasional terutama dari Depok harusnya turun ke mushola, ke masjid, sosialisasi nih sebelum puasa biar pada tahu. Yang belum ada SK-nya di SK-kan. Jadi yang diangkat oleh penguasa ada surat pengangkatannya. Nah, itulah yang menjadi amilin namanya. Udah jelas. Ketua misalnya Bang Yus, sekretaris Bang Fuad, bendahara ini, itu amilin namanya. Udah jelas. Laporannya ke Basnas, ini minimal Basnas Depok lah minimal. Jelas. Oh, mushola ini amilinnya ini. Nah, itu mereka yang sudah di SK-kan itu berhak, namanya amilin, berhak menerima zakat. Tapi kalau cuman sekedar ditunjuk, nggak ada SK-nya, itu namanya panitia zakat. Kalau panitia zakat tidak berhak menerima zakat. Nah, lah dong selama ini, ya makanya kita belajar. Bagaimana kalau emang bisa diurus, ya tolong diurus nih, mumpung ada waktu. Siapa nih tentuin? Jangan ketua DKM dia juga jadi amil zakat, jangan. Yang lain, ya biar bagi-bagi. Tuh, ya. Pokoknya intinya yang tanggung jawab, ngerti. Dan jadi amil zakat itu bukan sekadar tunjuk, Pak. Orang yang ngerti fikih, orang yang ngerti tata cara mengatur zakat. Bukan sembarangan orang. Si anu aja, tar dulu, ngerti fikih apa kagak? Amanah apa kagak? Itu ada syaratnya itu. Nah, berjamaah apa enggak? Begitu ya. Nah, iya, itu dia. Enggak berjamaah, enggak ngerti fikih, enggak mengerti pembagiannya, hukumnya, panitia. Nanti salah. Enggak bedanya gini nih. Ya, PI enggak bisa nyopir nih.
Habis ngaji kita diajak ke Bandung, KPI udah naik mobil gratis semuanya saya tanggung, satu orang saya kasih 2 juta, tapi saya yang nyopir. Ente bisa nyopir? Kagak. Mau nggak kira-kira kita? Lah ogas, siapa yang mau nyari mati? Nah, jadi antara amilin dengan panitia zakat beda. Solusinya bagaimana? Nih ada solusi. Nabi juga boleh ngaji nih sama kiai. Boleh ngaji, bukan sekedar ngomong, ada kitabnya, boleh ngaji juga sama kiai-kiai. Ya, kalau seandainya memang nggak ada SK-nya, maka boleh dengan nama panitia zakat. Supaya panitia zakat ini dapat haknya, maka diambillah panitia zakat ini yang termasuk mustahik. Siapa mustahiknya tadi? Boleh diambil daripada fuqara wal masakin. Oh, bapak ini dia termasuk orang fakir, masukin panitia zakat tuh. Jadi ketika ada orang bayar zakat, misalnya Bang Gugun nih termasuk fuqara atau masakin, misalnya masakin karena punya kerjaan tetap, misalnya masuk masakin, ya dia angkat jadi panitia zakat. Jadi kalau ada yang bayar zakat, beliau terima, berarti beliau sudah nyampe tuh dari yang bayar zakat ke mustahik, udah nyampe karena udah diwakilin oleh beliau termasuk mustahik. Orang miskin udah terima nih. Nah, setelah diterima, serahkan dah tuh ke pengurus yang lain yang bukan termasuk mustahik. Kalau udah nyampe ke mustahik, itu berasnya boleh dicampur. Nah ini, kalau misalnya cuman dia panitia zakat bukan termasuk mustahik, itu beras nggak boleh langsung campur gitu Pak, nggak boleh, karena belum nyampe kepada mustahik. Nah, makanya dipilih nih RT, nih yang masuk fuqara atau masakin nih, jadiin dia panitia zakat. Misalnya ajat nih masuk fuqara misalnya, dia masuk tuh, dia terima. Setelah dia terima, udah serahkan lagi ke panitia, ya secara umum, baru itu berasnya boleh dicampur. Kalau nggak gitu nggak boleh, karena nanti gini, ajat termasuk mustahik. Dia kan kalau setelah dia mendapatkan zakatnya udah banyak, dia kudu ngeluarin juga. Masa antar dia ngeluarin, tuh beras balik lagi ke dia, berarti jeruk makan jeruk dong. Kan zakat itu kan daki Pak, kotoran, udah dikeluarin dia makan lagi. Dia harus tahu gitu caranya. Kalau memang nggak ada SK-nya, boleh panitia zakat menerima, maka dipilihlah panitianya itu yang termasuk fuqara atau masakin. Jadi udah diterima nih oleh panitia zakat yang termasuk fuqara atau masakin, kan udah sah itu, saya terima. Baru boleh dicampur tuh, boleh campur, silakan. Gitu, ya. Kemudian tidak boleh seseorang itu menerima lebih dari satu bagian. Nih hati-hati, saya kan fuqara, saya ustadz juga fisabilillah. Ayo, saya ininya juga termasuk misalnya gorimin, dia dapat 3 bagian, nggak boleh, dosa. Kalau mau nerima zakat atas nama amil aja. Kalau atas nama fisabilillah aja. Jangan semuanya dia. Mau? Hah? Iya, pilih salah satu. Lah enak banget. Wow, Kat Bang Yus menang banyak itu. Nah, yes. Jadi nggak boleh sembarangan itu. Saya kan ambil juga, saya imam juga, saya fisabilillah juga. Ya 60 liter sendiri, duitnya 1,5 juta. Lah menang banyak. Nah inilah yang namanya nggak ngerti ilmu. Bukan jatahnya diambil, berarti dia makan jatah fuqara wal masakin doh. Pilih salah satu, mau sebagai amilin atau sebagai fuqara wal masakin atau sebagai fisabilillah. Paham ya? Nah, makanya ngaji. Nah, ntar ada apa namanya, ada videonya ini, minta sama Wahyu, ada videonya ya.
Tuh, jadi pilih salah satu. Ya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum. Jadi masalah amilnya udah jelas ya. Pokoknya kalau amil itu dia ada SK-nya aja. Sepanjang tahun dia itu. Ya, bikin. Kalau nggak ada, nggak apa-apa pakai panitia zakat, tapi harus dimasukkan adalah panitia zakat itu dari fuqara wal masakin supaya sah. Dan dia berhak, udah boleh dicampur kalau udah diterima oleh salah satu perwakilan mustahik gitu. Asli emang pandai orang kita. Iya. Ya. Gitu. Nah nanti kalau misalnya yang panitia zakat itu bukan masuk fuqara wal masakin, dia nggak dapat jatah zakat, nggak dapat. Namanya juga panitia, namanya sukarela. Orang sukarela itu ya nggak dapat nggak apa-apa, sukarela kok, gitu, ya. Nanti kalau jelas lagi ngaji lagi. Kalau kurang yakin tanya ustadz lagi. Ya. Pribadi aja. Iya. Dia yang selalu berhubungan sebulan puasa. Kadang-kadang kan banyak usulan, banyak hal segalanya. Lebih jelas secara pribadi aja sama ustadz. Iya. Nanti kan nggak bisa dialihkan, ya kan? Kalau memang nanti kita nggak bisa bikin SK, ya kan? Pakai panitia zakat yang dari fuqara wal masakin. Nanti ada orang sentimen protes sama ente, kalau penjelasannya kan bisa kita larikan kemarin. Iya. Bang, protes mulu sebenarnya. Iya. Nah, makanya kalau ngaji kan enak. Jadi kita ini bicara bukan karena nafsu, tapi berdasarkan ilmu, ada ilmunya. Ya. Tuh. Jelas tuh ya. Nanti biar lebih jelas saya bisa bertanya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, yang mu'alaf. Kalau ada mu'alaf, biasanya kalau orang baru masuk Islam tuh ada sertifikat ya. Saya baru nih masuk Islam mu'alaf nih. Dia berhak nanti dikasih zakat, boleh. Silakan. Boleh. Ya. Terus ada gorimin, orang terlilit utang. Nah ini. Tapi orang yang terlilit utang itu tanya dulu, utang apa? Oh, saya punya utang nih apa? Utang motor, utang mobil, utang rumah. Itu mah lain. Ya. Benar-benar utang itu dia karena buat konsumsi pribadinya atau keluarganya, buat keluarganya. Kebutuhan pokoknya. Terlilit utang, minta dari zakat buat bayar utang, boleh itu mah. Tapi kalau buat bayar utang, buat bayar arisan, nggak boleh. Nggak boleh, lain itu. Ya. Satu lagi Pak, wa fi sabilillah nih, fi sabilillah. Ini ada dua qaul. Ya. Ada dua ulama. Ada yang mengatakan, itu ada di kitabnya tuh. Kitab I'anatut Talibin, Syarah Fathul Mu'in. Tuh, kita ngaji dulu Pak sebelum ngomong. Ada kitabnya. Jadi ada yang mengatakan fisabilillah itu adalah orang yang mengangkat senjata perang di jalan Allah dan enggak dibayar, bukan masuk polisi, bukan masuk tentara, sukarela perang di jalan Allah. Tuh. Satu. Jadi kalau ada yang menyatakan fisabilillah itu orang yang angkat senjata perang di jalan Allah, benar. Yang kedua, fisabilillah itu adalah fisabilil khair. Semua orang yang berjuang melakukan kebaikan-kebaikan itu boleh dikatakan fisabilillah. Termasuk guru-guru ngaji, ustadz, kiai, mu'alim, boleh dikatakan fisabilillah. Tuh. Tapi lihat dulu, ngaku fisabilillah, sholat jamaahnya Ramadan doang, gimana fisabilillah? Ya nggak? Lah gimana Bang Sidik yang setahun penuh jadi imam? Full. Ayo, kalau dia dapat 10 kilo, yang setahun jadi imam berapa dapat? 10 ton. Ya kan? Nah ini. Lah, buat dia semua ya. Tuh. Ya. Jadi fisabilillah itu orang yang ya mensyiarkan agama, berdakwah, boleh itu dikasih, boleh. Bahkan di kitab itu wa in kana ghaniyan, walaupun dia berjuang mengerjakan agama, walaupun dia kaya, dia berhak. Berhak ya masuk fisabilillah walaupun dia kaya. Walaupun dia kaya, tinggal dia mau nerima apa enggak. Gitu. Ya. Gitu. Jadi ukuran kaya itu kan kadang-kadang orang sendiri yang merasa saya berhak nggak nih? Oh, saya berhak. Tapi masih banyak yang lain yang membutuhkan. Udah, kasih aja yang lain lagi. Tapi kan jarang begitu.
Ya. Nah ini terus jangan sampai begini Pak, udah sholatnya cuma Ramadan doang, cuman jadi imam taraweh 4 kali, cuman jadi Bilal, disamakan dengan fisabilillah. Nah, ya, nah, saya kan fisabilillah ngapa? Bilal cuma 4 kali, baca doa cuma 4 kali. Ya. Tolong nih ya, panitia zakat amilin tahun ini. Kalau memangnya bukannya nggak boleh, imam baca doa, Bilal kalau bisa jangan diambilin dari uang zakat Pak, ambilin aja dari sedekah itu, kan banyak ada sedekahnya ya. Nah sedekah itu dilaksanakan seperti saya. Iya dari uang sedekahnya dah. Misalnya imam nih sekali jadi imam misalnya 20.000, 4 kali dia ngimamin, 4 kali 2 80.000 tuh imam. Bilal misalnya 10.000, 4 kali 40.000. Dari uang sedekah itu kan keliling-keliling. Jadi uang zakat itu nggak dia tuh yang diutak-atik dah. Ya kan sering tuh, kan lumayan tuh masukan banyak ya. Ya itu ya. Terus zakat itu tidak boleh menjual belikan beras orang yang sudah bayar zakat. Misalnya nih ya, RT Istribal bayar zakat pakai beras 3,5 liter, udah terima nih mengambilin atau panitia zakat. Tahu ajat datang bawa duit, saya mau bayar zakat nih. Ya kata panitia itu aja beras itu beli, nggak boleh karena itu udah diijab kabulkan dan itu punya Pak RT, nggak boleh. Kalau nggak mau beli, ya berarti kerjasama nih panitia atau amil zakat kerjasama sama warung, gitu. Ya, jadi kalau mazhab Syafi'i itu bayar zakatnya pakai beras. Makanan pokok kita kan beras, jadi pakai beras. Tuh. Kalau mazhab lain boleh pakai duit, tapi kalau Syafi'i pakai beras. Tuh. Ya, makanya nih biar ngerti nih, kapan itu beras zakat boleh dicampur, digabung. Tuh. Kalau udah ada panitia amil zakatnya atau salah satu daripada mustahiknya udah diterima nih salah satu mustahik, berarti kan dia udah mewakili mustahik nih, udah nyampe berarti ke mustahik, baru itu berasnya dicampur. Kalau udah sampai ke mustahik karena udah diwakili nih, karena panitia zakatnya salah seorangnya fakir atau miskin, kan udah nyampe tuh berarti ke mustahik, baru boleh berasnya dicampur. Seandainya darurat nggak ada duit buat beli kreseknya, sebagian dijual boleh, berarti karena udah nyampe ke mustahik. Sebagian nggak boleh 2 karung dijual, duitnya kantongin ya nggak boleh. Gitu. Bagaimana emang udah mayoritas pakai beras, ya udah terima emang rezekinya beras. Dan juga jangan begini, diumumin dah, jangan bayar zakat pakai beras, pakai duit baik, ntar duitnya banyakan biar gampang baginya, jangan juga. Ya jangan juga. Kita ngambil afdolnya. Mazhabnya mazhab apa? Syafi'i itu pakai kutul bilad, makanan pokok. Kita makanan pokoknya beras. Ya. Zakat itu nggak boleh kepada siapa? Kepada anak nggak boleh. Kepada orang tua nggak boleh. Bapak ini punya anak, zakat saya buat anak saja, nggak boleh. Zakat saya buat ibu saya, buat bapak saya, nggak boleh. Kalau buat saudara boleh, buat bibi, paman boleh. Tuh. Ya. Jadi jangan sampai salah. Malah kita utamakan pada saudara kita yang membutuhkan, fuqara'ul miskin. Kita punya ponakan, punya bibi, punya kerabat yang fakir miskin, terutama pada mereka. Berikan pada mereka. Ya. Itu fisabilillah. Jadi ada yang mengatakan fisabilil khair, semua orang yang memperjuangkan berjuang dalam kebaikan silakan, boleh termasuk fisabilillah. Ya, kalau Ibnu Sabil mah orang yang dalam perjalanan merantau, ya, dalam perjalanan kehabisan bekal, dia mampir ke mushola, ke masjid, dia minta zakat jatahnya boleh, tapi tanya dulu tujuannya apa. Kalau cuma jalan-jalan ya jangan.
Ya, Ibnu Sabil itu yang dia mencari ilmu, apa dia berdakwah atau apa. Dalam perjalanan dia kehabisan bekal itu boleh dapat jatahnya. Ya, bagiannya makanya diinikan dulu. Misalnya pukor miskin berapa satu kelompoknya itu. Ya, misalnya ini ada 20 orang. Diplot dulu itu loh. Ya, kan 1/8 ya jatahnya itu. Diplot dulu. Misalnya pukor miskin jatahnya 1 karung bagi rata. Ya, tapi di dalam fikih ada yang mengatakan nggak mesti rata, tergantung juga. Misalnya dia ini fuqara, dalam rumahnya ada 7 orang, yang ini cuma 3 orang, ya nggak diratain boleh, tapi ratain aja dulu, secara rata dulu. Sama dengan amilin itu diratain. Jangan, saya kan ketua ini, saya dapat sekarung, sekretaris dapat 3/4 karung, ya jangan begitu. Habis. Sekali lagi yang paling mendasar adalah nggak boleh seseorang itu menerima atas nama lebih dari 1. Saya kan fuqara juga, saya amilin juga, saya fisabilillah juga, 3 jatah saya, 10, 30 kilo dia sendiri. Tuh nggak boleh. Suruh pilih mau mana nggak masuknya. Mau sebagai amilin udah bagi amilin aja. Mau sebagai fisabilillah aja. Mau sebagai fuqara aja, 1 pilihannya. Ya, lah menang banyak. Ya kan? Tuh. Nah, itulah Bapak-bapak sekalian. Ya, insyaallah mungkin kalau yang belum jelas nanti bisa bertanya ya pada kesempatan lain, atau kalau enggak biar enak silaturahim lah. Kita ngobrol. Ya. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita berdoa mudah-mudahan selalu sehat walafiat barokah. Ya, termasuk rezeki juga lancar. Ya, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya maulana ya ma'bun ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min du'a'in la yusma' wa nafsin la tashba'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.